Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam live sharing menulis. Kali ini kita mulai jam setengah 11 ya, mundur hampir 1 jam dari jadwal setengah 10. Ya, karena memang ada yang maklumlah menjelang akhir pekan, malah justru banyak yang harus dikerjakan sehingga ya saya baru bisa mulai sekarang. Tapi yang jelas saya berkomitmen untuk terus setiap hari sedapat mungkin bisa mengadakan live ya teman-teman ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang sangat urgent ya sehingga saya harus meninggalkan live gitu. Tapi ya yang paling-paling semundur-mundurnya sampai jam sekarang ya jam setengah 10 lah gitu. Jadi antara jam setengah 10 sampai jam setengah 11 gitu. Nah, demikian teman-teman. Kita akan seperti biasa, saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Jika ada yang ditanyakan baik mengenai live yang kemarin, kalau teman-teman sempat mengikuti live yang kemarin, ataupun juga mungkin teman-teman ada pertanyaan lain mengenai dunia tulis menulis, walaupun mungkin itu belum pernah dibahas, jika saya bisa jawab, saya akan berusaha menjawabnya. Makanya teman-teman bisa segera menanyakannya di kolom komentar ya di live saya. Nanti saya akan coba jawab, dan jika sudah terjawab teman-teman ada keperluan lain bisa meninggalkan room gitu kan. Tapi berhubung besok adalah akhir pekan ya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin ada tidak ada kegiatan lain malam ini, istirahat lah menjelang nanti tidur tengah malam, bisa mengikuti live saya ini jika teman-teman memang tertarik mengenai dunia tulis menulis gitu ya. Nah, kali ini saya akan sebetulnya karena sekarang menjelang akhir pekan ya, besok teman-teman sebagian besar mungkin besok libur, ada hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga saya akan membahas yang ringan-ringan saja sih. Setelah 2-3 hari kemarin kita membahas masalah yang cukup berat ya, dan petik ya. Kita membahas mengenai tidak saja mengenai novel non fiksi, tapi kita juga membahas masalah yang berat, yaitu masalah perkembangan teknologi informasi dan juga teknologi digital yang mempengaruhi masa depan penulis nanti seperti apa. Termasuk pembahasan kemarin full kita 1,5 jam kita membahas mengenai AI ataupun artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk dunia tulis menulis ya. Jadi AI writing yang kita kenal istilahnya, itu sempat kita bahas secara detail kemarin. AI writing sekitar 1,5 jam, cukup berat sih pembahasannya, tapi ya sudah menyenangkan ya menurut saya. Saya juga ketika saya riset untuk kemarin membuat materi live mengenai AI writing, saya juga jadi banyak tambahan pengetahuan baru, insight baru gitu mengenai AI writing. Makanya walaupun kali ini akan membahas yang santai-santai saja ya, saya udah bertekad akan membahas mengenai novel, sehingga besok teman-teman mungkin lebih fresh lah untuk akhir pekan. Apabila besok kan mungkin teman-teman ada kegiatan jalan-jalan kayak dengan keluarga ataupun dengan orang terdekat, kekasih gitu. Dan sekarang jangan dibuat pusing dulu ya dengan topik yang berat. Akan tetapi saya sebetulnya ada ketertarikan juga sih melanjutkan 2 topik live sebelumnya gitu mengenai teknologi informasi dan juga teknologi digital dan kaitannya dengan dunia tulis menulis gitu. Tapi saya tetap ingin menghubungkannya, mengkorelasikannya dengan novel gitu. Kalau kita membahas novel kan relatif lebih santai ya biasanya ya. Jadi tetap walaupun kita berbicara mengenai teknologi, kita berbicara mengenai perkembangan teknologi dan kaitannya juga dengan kehidupan kita, termasuk juga dengan kehidupan penulis, masa depan penulis, saya akan membahasnya dengan ringan di dalam sebuah novel ya. Nah, makanya saya akan membahas novel, kali ini kita membahas serba-serbi ataupun segala macam hal terkait dengan novel. Teman-teman tahu ya, novel itu kan banyak genrenya ya. Jadi ada genre roman yang sering kita bahas, kemudian juga ada genre misteri, ada genre fantasi, ada genre petualangan, ada genre sastra klasik, dan juga ada genre science fiction atau genre genre fiksi klasik ya, fiksi ilmiah gitu. Jadi nah, itulah yang akan kita bahas pada kali ini, atau kita akan membahas mengenai genre fiksi ilmiah ya. Jadi karena memang terus terang pembahas fiksi ilmiah ini adalah termasuk
genre novel yang untuk di Indonesia ya, sepengetahuan saya tuh jarang penulis yang mengeksplorasi genre mengenai fiksi ilmiah ya. Kebanyakan yang ya seperti di mana-mana sih yang sering dibahas adalah genre mengenai uh, genre roman ya, itu di semua negara lah itu, walaupun di Indonesia itu sangat dominan ya genre roman, membahas mengenai ya kehidupan percintaan lah gitu, dengan segala macam pernak-perniknya, dengan segala macam ceritanya, haru birunya itu memang kebanyakan ditulis adalah genre roman. Nah, karena itulah saya tertarik juga nih untuk membahas mengenai genre yang berbeda ya, genre yang jarang ditulis oleh penulis Indonesia, yang bahkan ketika saya tadi sempat riset juga untuk mengetahui novel-novel Indonesia apa saja yang uh, ditulis dalam genre fiksi ilmiah, itu sangat jarang sekali disebut gitu ya. Bahkan informasi yang saya dapat tuh hanya satu genre, satu novel ya, itu novel Supernova, kalau teman-teman pernah baca ya, itu novel yang sangat terkenal dari Di Lestari. Itulah yang novel yang membahas mengenai ilmiah ya, novel yang kategorinya terkenal, bestseller ya. Nah, jadi itu pun mungkin pembahasannya tidak terlalu futuristis ya, jadi walaupun terkait dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi, dengan fantasi, tapi bukan roman yang sifatnya tuh futuristis sekali gitu. Nanti saya akan berikan contoh ya di bagian akhir. Ada beberapa novel science fiction yang ditulis puluhan ratusan tahun yang lalu, dan ternyata saat ini apa yang ditulis di novel tersebut telah terjadi gitu. Jadi apa yang ditulis, imajinasi apa yang ditulis oleh penulis novel science fiction, fiksi ilmiah ya, tentunya di luar negeri ya, karena kan puluhan tahun yang lalu, apalagi ratusan tahun yang lalu kan di Indonesia ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang ya, jadi ya otomatis genre fiksi ilmiah itu sangat terbatas. Nah, di luar negeri ada beberapa contoh yang saat ini apa yang diimpikan oleh penulisnya, apa yang ditulis oleh penulisnya mengenai futuristis, apa yang akan terjadi di masa depan itu sudah benar-benar terjadi dan sudah ada sekarang gitu, yang menunjukkan bahwa sebetulnya walaupun karya fiksi ilmiah itu adalah karya fiksi ya, artinya ya karya hayalan, karya imajinasi dari penulisnya, kan tetapi tetap penulisnya itu menggunakan dasar-dasar yang benar dalam memprediksi teknologi masa depan ya, dengan pola pikir yang mungkin sama dengan para ilmuwan, walaupun cara pengolahannya beda ya. Kalau ilmuwan kan benar-benar memfokus bagaimana dia bisa pada saatnya nanti menemukan temuan-temuan teknologi, temuan-temuan ilmu pengetahuan yang futuristis. Sementara si penulis itu berdasarkan informasi riset yang dia lakukan, dia bisa mengimajinasikan bahwa nanti teknologi yang ada sekarang ataupun sekarang saya dikembangkan ke depannya akan seperti apa. Jadi ya pola pikirnya kurang lebih sama, hanya ya tetap tapi cara pendekatannya beda ya. Yang satunya pendekatan ilmiah, satunya pendekatan imajinatif ya, dan membuktikan bahwa imajinasi seorang penulis fiksi ilmiah itu ya tanda petik tidak kalah lah dengan visi dari seorang ilmuwan ya, walaupun ya outputnya beda ya. Kalau ilmuwan kan menghasilkan temuan inovasi baru, temuan baru, sementara si penulis dari novel fiksi ilmiah dia menghasilkan sebuah karya tulis yang pada saatnya apa yang dia tulis itu, walaupun pada saat ditulis, pada saat dibaca oleh pembacanya itu masih sesuatu yang angan-angan, masih angan yang mimpi, tapi puluhan tahun, ratusan tahun kemudian terbukti apa yang dia tulis itu dapat terwujud menjadi sebuah penemuan yang bahkan akhirnya menjadi suatu keseharian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Sesuatu yang puluhan tahun, ratusan tahun lalu itu hanya mimpi dari seorang penulis fiksi ilmiah itu aja gitu. Nah itu ini sekedar pengantar teman-teman ya. Oh ya, di depan ini ada ini teman, etalase buku saya personal brandingnya, jual diri. Kebetulan juga videonya lagi naik ya, kalau kebetulan lewat di di page teman-teman, di for you page-nya teman-teman mungkin bisa dilihat ya, kalau belum sempat lewat, karena memang baru sejam 2 jam yang lalu saya posting ya videonya mengenai buku personal branding ini ya. Nanti bisa ditanyakan teman-teman, apalagi kalau lagi teman-teman nonton video ini lewat, teman-teman bisa lihat, ada yang tanyakan langsung ditanyakan teman-teman ya di kolom komentar. Nah sekarang kita mulai pembahasan mengenai novel fiksi ilmiah. Ada 4 session ya, 4 bagian yang akan kita
bahas, mudah-mudahan terkejar ya dalam waktu 1/4 jam, 1,5 jam ke depan, karena memang saya target selesai sekitar jam sekitar 11:30 lah ya, paling lambat kita selesai gitu. Mudah-mudahan terkejar. Kalaupun nggak terkejar, bisa jadi nanti saya buat session berikutnya di live besok ya. Tapi saya usahakan hari terkejar. Pembahasan yang pertama adalah serba-serbi mengenai novel fiksi ilmiah, baik dari secara metode, kemudian pendekatannya, cara penulisannya, dan juga tips-tips yang terkait dengan penulisan novel fiksi ilmiah. Kemudian yang kedua adalah mengenai unsur-unsur yang membedakan. Jadi antara satu karya novel fiksi ilmiah yang satu dengan yang lain kan bisa jadi berbeda kan. Nah, itu apa saja unsur-unsur yang membedakannya gitu. Itu yang pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah contoh-contoh, kita bisa sebutkan contoh-contoh karya novel fiksi ilmiah, tentunya penulis-penulis di luar ya yang menulisnya ya, yang puluhan tahun, ratusan tahun lalu diimajinasikan, dihayalkan oleh penulisnya. Saat ini apa yang dihayalkan tersebut telah terwujud, telah benar-benar ada gitu. Dan sehingga bisa jadi kalau penulis science fiction, fiksi ilmiah yang saat ini baru menulis sesuatu yang masih di dalam mimpi kita, mungkin puluhan tahun ataupun ratusan tahun ke depan itu akan terwujud ya, yang ya bukan generasi kita sih, mungkin generasi anak cucu kita yang akan menikmatinya, tapi anak cucu kita nanti akan melihat bahwa apa yang kita baca sekarang ini novel fiksi ilmiah itu benar-benar telah terbukti gitu. Jadi ada beberapa contoh novel yang saya akan berikan contohnya. Ini novel-novel fiksi ilmiah yang terkenal ya, sebagian mungkin teman-teman sudah pernah tahu setidaknya atau bahkan mungkin pernah baca. Dan kemudian yang bagian terakhir adalah saya akan membahas ya terkait dengan pembahasan dua live sebelumnya mengenai AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk sebuah mesin penulis AI writing ya, artificial intelligence writing. Itu ternyata saya survei, saya riset itu sudah ada gitu, buku-buku ya, buku-buku novel ya fiksi ilmiah menulis mengenai AI gitu, AI secara umum. Dan juga bahkan saya menemukan ada dua novel yang membahas AI writing secara khusus gitu. Nanti saya akan jelaskan juga teman-temannya, menunjukkan bahwa ternyata apa yang sekarang sedang atau sedang berkembang itu sudah ditangkap oleh para penulis karya fiksi ilmiah menjadi sebuah novel yang ya, walaupun saya sebutkan tadi, sayangnya di Indonesia belum terlalu menjadi keumuman ya, seorang penulis itu menulis sebuah karya fiksi ilmiah. Ya mungkin karena tadi itu banyak karya fiksi ilmiah yang pada akhirnya terwujud, berarti kan memang memerlukan penulis yang memiliki wawasan teknologi, tidak hanya wawasan teknologi sekarang, tapi juga dia bisa memprediksi, memproyeksi apa yang terjadi sekarang, apa yang sedang dirintis sekarang itu nanti kedepannya seperti apa gitu. Nah itu mungkin kemampuan yang sifatnya khusus ya, yang bukan sekedar penulis tanda petik penulis natural ya, artinya penulis yang ya dia menulis berdasarkan bakat, berdasarkan keinginan, berdasarkan motivasi dan berdasarkan usaha untuk menulis, tanpa mungkin ada background untuk mempersiapkan dia menjadi penulis tentu. Misalnya apakah mengikuti sekolah penulisan, ataukah mungkin mengikuti kegiatan pelatihan penulisan, sehingga ya otomatis apa yang dia tulis itu adalah sesuatu yang umumnya tips dari sebuah menulis sebuah novel terutama, yaitu adalah sesuatu yang dekat dengan kita gitu. Sementara teknologi ya kita harus akui lah, secara teknologi kita mungkin masih jauh tertinggal ya dari negara-negara di barat sana, sehingga ya otomatis teknologi itu relatif jauh dari kita, termasuk jauh dari penulis sebuah novel. Sehingga novel fiksi ilmiah itu juga adalah masih sesuatu yang relatif tidak banyak ditulis lah ya. Jadi begitu sih teman-teman, 20 menit lumayan ya, 20 menit introduction atau perkenalan untuk pembahasan kita kali ini gitu. Selamat bergabung Kak Ayu. Kali ini kita sedang membahas mengenai topik mengenai novel fiksi ilmiah ya, novel science fiction. Jadi ini sangat menarik sih, karena memang berbeda dengan novel genre lain. Untuk penulisan novel ini tentu memerlukan kemampuan khusus ya, kemampuan lebih ya. Itulah mengapa di Indonesia belum banyak penulis yang menulis novel dengan genre seperti ini gitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah metode apa yang biasa dipergunakan oleh penulis
karya fiksi ilmiah, novel fiksi ilmiah ya, genre fiksi ilmiah. Ternyata apa yang harus dilakukan oleh penulis dari novel fiksi ilmiah itu adalah sebagai perpaduan ataupun gabungan antara metode yang biasa dipergunakan oleh penulis novel pada umumnya, termasuk novel bergenre roman ya, novel yang umum, yaitu melakukan imajinasi kreatif, akan tetapi juga digabungkan dengan penulisan non fiksi ya. Penulisan non fiksi itu kan basisnya kekuatannya adalah di riset ya, karena apa yang dia sampaikan di penulisan non fiksi itu adalah hasil riset, hasil penelitian ya. Penelitian itu bisa macam-macam ya teman-temannya, bisa penelitian itu melakukan riset penelitian sendiri, ataupun membaca buku atau membaca karya tulis, atau pengalaman pribadi dia melakukan sesuatu yang sifatnya sifatnya ilmiah, sifatnya terfakta dan informasi, sehingga dapat membuat sebuah tulisan yang tepat gitu. Nah, kalau terkait dengan itu, contohnya adalah saya teman-temannya, saya kan 20 tahun ya di bidang sales dan marketing ya, terutama di bidang marketing ya. Jadi ketika saya melakukan penulisan ya, saya tentu melakukan riset ya. Akan tetapi sebagian riset saya itu lakukan tidak eksternal. Artinya misalnya ini buku saya branding for non-branding company ya teman-teman ya, saya spill dulu ya. Jadi mungkin teman-teman yang kebetulan di bidang marketing sales bisa melihat nanti ininya melihat sinopsisnya kalau udah saya spill di keranjang kuningnya di etalase ya. Nah, buku ini saya tulis memang berdasarkan hasil riset, tapi bisa dibilang 60 riset yang saya lakukan untuk penulisan buku ini ya, sekitar 1-2 bulanan lah mungkin, itu adalah riset internal. Dalam arti apa? Saya mengambil data-data, fakta-fakta, informasi dalam buku ini dari otak saya sendiri, dari pikiran saya sendiri. Karena apa? Ya saya menulis buku ini, saya sudah hampir 20 tahun ya, belasan tahun di marketing. Ya apa yang saya alami di marketing itu kan pasti sudah terekam ya, istilahnya di server yang saya punya gitu, di pikiran saya itu sudah terekam semua mengenai marketing branding itu seperti apa. Nah itulah ketika saya mengadakan riset ya, saya mengolah dengan menarik data-data, big data, tanda petik ya, big data yang ada di otak saya, di pikiran saya gitu, sehingga saya melakukan risetnya internal. Otomatis karena itu di server saya sendiri lebih cepat kan teman-teman ya. Ya memang 40% saya melakukan riset sebagian besar dari internet ya. Jadi saya melakukan surfing internet, mencari data, lebih ke Google sih. Saya tidak terlalu menggunakan ChatGPT ya, karena saya lebih untuk penulisan yang sifatnya harus dipertanggungjawabkan karena sebuah buku apalagi diterbitkan, dan ini ada nomor ISBN ya teman-teman ya. Ini nomor yang dikeluarkan oleh perusahaan nasional. Jadi buku ini benar-benar buku legal dan terdaftar ya. Tentu saya harus bertanggung jawab dengan validitas, dengan ketepatan informasi dan tadi saya sampaikan. Makanya ya saya lebih percaya melakukannya dengan googling. Karena dengan googling saya bisa mencari informasi itu dengan mengeksplorasi website-website, situs-situs yang terkait, yang kredibel, terpercaya gitu. Jadi misalnya saya di sini kan, teman-teman bisa lihat ya di daftar pustakanya, saya mengambil link-link internetnya yang memang kredibel, seperti dari Harvard Business Review ya. Jadi banyak bahan-bahan riset-riset yang saya lakukan di Harvard Business Review, dan Harvard Business Review kan udah pasti lah, Universitas Harvardnya sendiri pun sudah terkenal, dan dia punya database mengenai bisnis dan marketing itu di sebuah website tertentu, dan pasti website itu adalah website yang kredibel gitu. Kemudian juga ResearchGate, jadi ada beberapa ya, www.researchgate.net itu saya mencari berdasarkan hasil riset yang ada di website tersebut. Dan ResearchGate adalah sebuah portal, sebuah website yang terpercaya ya untuk membuat sebuah penulisan gitu. Jadi saya lebih percaya dengan googling, walaupun ribet ya, artinya saya harus memfilter satu-satu artikel-artikel yang terkait dengan yang akan saya tulis, kemudian saya baca, kemudian saya rumuskan, saya ringkas. Nah itu, tapi ya saya daripada ChatGPT yang datanya sudah jadi tapi tidak tahu datanya itu valid atau tidakkah, datanya itu bisa jadi sebagian valid tapi sebagian mungkin dari sumber yang kurang valid. Nah itu pertanggungjawabannya kan dari saya ya sebagai penulis, makanya saya lebih menggunakan Google gitu. Nah itulah, jadi saya melakukan riset teman-temannya itu itu memang untuk penulisan non fiksi intinya ada di riset. Nah akan tetapi keunikan dari
penulisan novel yang mempunyai genre fiksi ilmiah itu ya dia adalah metodenya menggunakan gabungan metode fiksi dengan non fiksi. Kalau fiksinya ya adalah imajinasi ya, kreatif ya. Ya saya menulis buku ini misalnya aku berawal dari pesantren, itu kan ya imajinasi saya, walaupun saya juga riset di pesantren seperti apa ya. Kebetulan anak saya alhamdulillah sekolah di pondok pesantren sehingga saya lebih mudah mengadakan riset di sana kan. Tapi tetap imajinasi saya lah yang di sini dapat karakternya namanya siapa aja, latar belakangnya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan ketika mereka menjadi 4 sahabat, mereka bagaimana mengatasi perbedaan karakter tersebut. Dan itu kan pasti imajinasi saya bermainnya, karena ya tidak ada karakter 4 orang ini di pesantren tempat anak sekolah gitu. Nah makanya untuk novel ya kekuatannya ya memang di ini ya di sebuah eksplorasi, sebuah apa namanya meningkatkan imajinasi kreatif. Nah jadi itu teman-teman ya, 2 metode yang dipergunakan oleh sebuah fiksi ilmiah itu adalah gabungan antara fiksi dan non fiksi. Non fiksinya adalah penelitian ilmiah, jadi tetap harus ada penelitian. Tidak boleh sih kalau penulis fiksi ilmiah itu ngarang-ngarang aja tidak ada basisnya. Ya boleh-boleh aja, tapi mungkin karakter ininya genrenya bukan genre fiksi ilmiah, tapi genre bener-bener mungkin ya genre genre yang lain. Mungkin bisa jadi genre misteri kalau di situnya ceritanya tentang misteri, ataupun genre roman kalau banyak ada cerita cinta di situ dan perkembangan teknologinya itu hanya latar belakang, dan itu pun juga khayalan full dari si penulisnya gitu. Nah dan yang kedua yaitu penerapan dari penulisan sebuah novel fiksi, yaitu imajinasi kreatif. Jadi teman-teman ya, yang membuat lagi-lagi kenapa karya fiksi ilmiah itu tidak banyak penulisnya, terutama di Indonesia ya, karena untuk bisa menulis sebuah karya fiksi ilmiah itu tidak hanya satu kemampuannya yang dikuasai. Ada penulis kan, kebanyakan penulis rata-rata menguasai bidang non fiksi, yang lain menguasai bidang fiksi ya, novel misalnya atau puisi. Nah untuk menjadi penulis fiksi ilmiah itu harus bisa mempunyai gabungan kemampuan, gabungan keahlian antara menulis fiksi dengan menulis non fiksi, dan itu tidak semua bisa ya. Saya pun yang alhamdulillah sudah nulis buku non fiksi ya, buku marketing, buku trade marketing, buku personal branding yang lagi berputar ini di depan di meja putar, dan juga buku buku leadership juga, buku UMKM ya. Jadi itu pun dan saya juga udah menulis sekitar 7-8 novel gitu ya. Itu pun saya masih belum punya kemampuan untuk menulis sebuah karya fiksi ilmiah gitu, walaupun sebetulnya saya pertama sudah punya experience, pengalaman menulis buku karya non fiksi, walaupun lebih ke bisnis dan marketing ya, itu bidang yang 20 tahun saya jalani selama ini gitu alhamdulillah. Nah dan juga saya udah tulis novel gitu, walaupun novel yang saya tulis itu lebih ke genre roman ya, jadi hampir semuanya genre roman gitu. Nah itu pun saya tetap sampai sekarang belum bisa dan belum terpikir untuk bisa menulis sebuah karya fiksi ilmiah gitu. Padahal secara basic saya udah punya dua basic kemampuan untuk menulis fiksi ilmiah ya. Karena apa ya, menulis fiksi ilmiah itu ya tidak hanya bisa mengolah kata, tidak hanya bisa mengaduk-aduk emosi saat ini, tapi juga punya proyeksi ke depan, punya visi ke depan, apa yang akan dituliskan seperti apa, itu harus benar-benar terukur ya. Dan ya ada sedikit atau banyak pola pikir ilmuwan lah ya yang harus dimiliki oleh seorang penulis novel fiksi ilmiah. Dan itu terus terang ya, saya kuliah saya di sosial, SMA saya di sosial, kemudian kuliah saya juga di sosial, sampai S2 pun juga di sosial, di marketing. Kerja saya juga di bidang marketing 20 tahun ya, otomatis saya tidak punya background pola pikir analitis yang sifatnya ilmiah, sains, sifatnya itu teknologi gitu ya. Makanya ya udahlah, masing-masing orang kan punya lahan masing-masing ya. Saya menulis hanya yang bukan novel fiksi ilmiah, biarlah orangnya yang menulis itu. Walaupun ya tadi saya bilang pada kenyataannya untuk Indonesia itu masih sangat sedikit sekali penulis fiksi ilmiah ya, yang ada. Bahkan ketika saya mencari referensi tadi di beberapa tempat ya, yang keluar itu aja gitu. Contohnya ya novel Supernova,
dari D. Lestari gitu, selalu itu. Dan tidak ada keluar lagi judul-judul lain novel yang membahas mengenai science fiction gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, ini proses ya. Jadi mungkin ya dengan sharing kita ini nanti ada teman-teman yang ingin menulis ataupun baru punya keinginan menulis. Sebetulnya teman-teman punya potensi yang besar untuk menulis, teman-teman juga punya background science mungkin, apakah teknik kah, apakah di bidang biologi kah, kimia kah, dan ingin juga menulis sebuah novel, ya teman-teman mungkin menjadi salah satu pelopor ya penulis fiksi ilmiah di Indonesia yang akan terkenal dan bahkan akan tetap dikenang puluhan ataupun ratusan tahun ke depan, karena apa yang teman-teman tulis di novel saat ini itu ternyata puluhan atau ratusan tahun ke depan itu benar-benar telah terwujud gitu. Jadi walaupun yang mewujudkannya adalah para saintis, para penemu, para ilmuwan, akan tetapi sedikit banyak apa yang teman-teman tulis itu bisa jadi menginspirasi para ilmuwan tersebut, para penemu tersebut untuk dapat mewujudkan penemuan yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis novel fiksi ilmiah tadi ya. Jadi itu teman-teman, jadi metodenya adalah metode gabungan ya. Metode untuk penulisan sebuah fiksi ilmiah adalah gabungan antara penulisan metode penulisan fiksi dan metode penulisan non fiksi. Penulisan non fiksinya adalah penelitian ilmiah, sedangkan metode penulisan fiksinya adalah imajinasi kreatif gitu. Jadi itu teman-teman ya intinya gitu. Nah, kemudian cara penulisannya ya sama ya, karena penulisan fiksi ilmiah itu adalah gabungan kombinasi antara sebuah karya novel novel fiksi ya, novelnya pasti fiksi ya, akan tetapi juga digabungkan dengan karya non fiksi, yaitu karya-karya ilmiah. Makanya pendekatannya cara penulisannya adalah yang pertama harus ada deskripsi ilmiah, tapi juga ada unsur novelnya, yaitu unsur novel yang utama kan adalah pengembangan karakter ya, tokoh-tokoh dari sebuah novel. Nah, jadi si penulis itu harus ketika cara menulisnya harus bisa mengembangkan karakter tokoh-tokoh seperti novel pada layaknya, akan tetapi juga harus ada penjelasan deskripsi ilmiah di dalam cerita tersebut. Ya, disinilah tantangannya mungkin kenapa tidak banyak penulis yang menulis fiksi ilmiah, karena bagaimana dia menjelaskan hal-hal yang ilmiah, hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang mungkin sifatnya proyeksi ke depan, akan tetapi dalam bahasa novel gitu, dalam bahasa tetap bahasa yang ya bisa dibilang bahasa yang mungkin menyentuh, bahasa yang emosional, bahasa yang humanis, bahasa yang interaksi antar manusia, dialog-dialog yang sangat manusiawi. Nah, itu tantangannya ya. Jadi cara menuliskannya bagaimana menuliskan pengembangan karakter atau tokoh-tokoh dari novel tersebut dan juga melakukan penulisan deskripsi ilmiah gitu. Jadi itu ya teman-temannya cara penulisannya. Kemudian pengetahuan pendekatannya adalah spekulatif. Pertama ya spekulatif. Kenapa saya sebut spekulatif? Ya karena si penulis roman fiksi ilmiah itu dia mungkin dia pernah membaca mengenai ataupun bahkan mewawancarai seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu teknologi tertentu, atau bahkan dia sendiri menggunakan teknologi itu misalnya. Akan tetapi dia pasti tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Bahkan ilmuwannya sendiri mungkin belum kebayang ke depannya itu akan dalam puluhan ratusan tahun ke depan itu akan seperti apa hal yang sedang dikembangkan sekarang. Nah, makanya dia harus punya kemampuan spekulatif. Artinya dengan sekarang misalnya sekarang kan yang lagi berkembang teknologi AI kan. Nah, AI itu artificial intelligence. Nah, dia udah tahu, pasti dia harus mempelajari AI itu seperti apa gitu kalau dia ingin menulis novel mengenai AI gitu ya. Nah, ketika dia menulis novel AI, nah tentu dia punya spekulasi nih. Mungkin nanti perkembangannya akan skenario pertama, skenario kedua adalah akan B, akan C atau D gitu. Walaupun mungkin ilmuwan berdasarkan pemikiran ilmiah, pemikiran objektif teknis, hanya berpikiran bahwa kemungkinan besar perkembangannya akan ke A, B, C, D itu adalah kemungkinan yang kecil. Nah, tapi ya karena penulis novel tidak terlalu diikat dengan aturan-aturan ilmiah, aturan-aturan kevalitan data, aturan-aturan penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah, makanya dia mungkin justru tidak menonjolkan unsur pengembangan A yang paling mungkin dari teknologi AI. Dia mungkin malah mengambil unsur pengembangan D yang menurut para ahli AI sekarang itu kemungkinannya dalam 100 tahun ke depan masih jauh lah. Tapi justru itu diambil. Ya,
ya wajar lah, karena kan dia menulis sebuah karya imajinatif ya, karya fiksi ya, bagaimanapun walaupun judulnya fiksi ilmiah, dia menulis karya fiksi, sehingga karya fiksi yang dia tulis itu adalah sebuah karya yang ya tetap imajinasi dia masuk gitu. Nah jadi karena itu ya kemampuan spekulatif itu harus dimiliki oleh seorang penulis fiksi ilmiah ya, karena dia bisa kira-kira dengan teknologi sekarang itu bisa berkembang kemana aja, dan spekulasi mana yang akan dia ambil untuk diangkat menjadi topik cerita. Nah itu kemampuan yang lagi-lagi tidak banyak penulis novel pada umumnya yang menguasai ini gitu. Ditambah lagi dengan dia harus menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan ya. Jadi misalnya pengembangan AI itu kan sebetulnya tidak saja pengembangan hardware komputer kan, tapi di sini ada perkembangan software komputer juga gitu. Jadi dia harus paham tuh sedikit-sedikit mengenai ilmu tentang hardware komputer dan ilmu mengenai software komputer. Mungkin juga terkait dengan teknologi mechanical ya, teknik mesin. Misalnya kalau dia bicara mengenai robot gitu ya, ya misalnya film ini deh, mungkin film Terminator ya, saya sering memberi contoh film Terminator, teman-teman juga mungkin sudah menonton film ini berkali-kali ya, karena sequelnya banyak banget, puluhan tahun film ini tetap berjalan dengan berbagai sequel gitu. Nah itu kan berarti dia punya pemahaman selain mengenai teknologi komputer masa depan, juga teknologi mechanical ya, artinya mechanical robot, karena robot itu kan pasti harus ada mesinnya, ada teknik mesinnya, ada mechanicalnya. Nah ya itu dia ketika si penulis mungkin novel ataupun skenario film Terminator 10-20 tahun yang lalu menulis, ya dia harus punya pemahaman mengenai komputer ke depan, mengenai teknikal teknikal dari mesin untuk robot, dan juga kimia gitu ya, proses kimia. Karena dalam Terminator yang kesekian saya lupa itu yang pada Terminator pertama itu robot yang menjadi musuh manusia itu adalah robot mekanikal ya, seperti kita tahu sekarang ya, robot-robot mungkin dengan bodinya, badannya dari besi, kemudian kabel-kabel dan juga segala macam alat mekanis. Nah pada Terminator yang kedua atau ketiga itu robotnya sudah berkembang sangat sangat dramatis. Itu robot yang robotnya bisa berubah jadi cairan gitu, sehingga dia bisa menembus misalnya ada sebuah pintu tertutup rapat tidak bisa dibuka, ya dia akan menjadi cairan, kemudian dia bisa melewati sela-sela pintu di bagian bawah, sehingga dia bisa berpindah ke ruangan lain walaupun ruangan tersebut dikunci, karena dia berubah menjadi cairan dan kemudian bisa berubah lagi menjadi makhluk robot gitu. Bahkan tampangnya sudah bukan seperti robot, tapi tampangnya seperti manusia ya. Yaitu tentu sampai sekarang pun para ahli belum bisa membayangkan akan terjadi seperti itu ya. Tapi ya itu tadi sifat spekulatif dari penulis novel fiksi ilmiah itulah yang bebas menceritakannya, sehingga dia bisa membuat hayalan imajinasi seperti itu. Tapi tentu untuk membuat hayalan seperti itu tetap harus ada background ilmu pengetahuan ya. Tadi saya bilang kalau yang film Terminator itu ya ilmu mekanikal, ilmu komputer, kemudian ilmu kimia, itu dia harus paham ya sedikit-sedikit atau sedikit banyak, sehingga dia bisa membuat sebuah karakter cerita novel fiksi ilmiah yang futuristik lah kalau dibilang kita sekarang, dan menarik untuk diikuti gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah bahas mengenai metode, kemudian mengenai pendekatan yang bisa dipergunakan untuk sebuah novel fiksi ilmiah, dan juga cara penulisannya. Nah sekarang kita bergerak ke tips untuk menulis sebuah karya fiksi ilmiah. Yang pertama adalah berkutat ataupun juga sangat intens dengan ide-ide ilmiah gitu ya. Makanya ya ketika dia akan menulis sebuah novel, ya mungkin si penulis skenario dari film Terminator itu dia pernah membaca penelitian atau pernah tahu ide mengenai AI ya. Walaupun kalau nggak salah Terminator itu mungkin tahun 90-an yang pertama kali dibuat ya. Tapi kan tahun 90-an itu sebetulnya AI dalam tahap awal sudah ada mulai pengembangan gitu teman-teman. Jadi bahkan AI writing ya, kecerdasan intelligence buatan yang bisa menulis sebuah karya tulis itu tahun 90 sudah mulai dikembangkan gitu. Walaupun mungkin masih tahap dasar ya, tapi setidaknya mungkin AI yang lainnya juga dikembangkan di sekitar tahun tersebut atau bahkan mungkin tahun 80-an. Nah, ketika si penulis
skenario Terminator itu mungkin dia membuat sebuah cerita film Terminator yang intinya robot akan menjadi penguasa dunia, manusia itu menjadi makhluk yang terjajah oleh robot. Dia mungkin sudah dapat ide ilmiah mengenai AI gitu, yang secara masih dalam tahap yang masih beta, tahap yang masih awal dasar itu sudah mulai dikembangkan para ahli. Nah, jadi ya tipsnya adalah dia harus ketika akan menulis mencari tema sebuah novel fiksi ilmiah, ya dia harus bisa mencari kira-kira temuan teknologi apa yang saat itu sedang dikembangkan walaupun masih tahap awal, tapi potensinya untuk berkembang di masa depan itu bisa besar, sehingga ketika dia menulis membayangkan sebuah cerita puluhan tahun ke depan dari saat dia menulis novel itu mengenai teknologi yang sedang dia tulis sekarang, itu bisa jadi teknologi itu pada tahun-tahun puluhan tahun berikutnya akan sama seperti bayangan dia akan berkembang seperti apa, walaupun bisa jadi berkebalikan lah. Tapi kan itu kan nggak masalah sih, karena namanya juga novel kan, mau terbukti mau tidak itu bukan tulisan ilmiah gitu. Novel itu hanya proyeksi ataupun pandangan penulis dari novel fiksi ilmiah ke depannya untuk suatu teknologi seperti apa. Kalau tidak terbukti ya nggak masalah, yang orang membaca novel kan lebih mencari hiburan, sama dengan orang menonton film Terminator ya untuk mencari hiburan gitu, bukan untuk biar dia tahu bagaimana perkembangan teknologi sehingga ada kemungkinan robot menguasai manusia. Enggak. Saya pikir 1% dari penonton Terminator seluruh dunia aja yang jumlahnya puluhan ratusan juta mungkin nggak ada yang berpikir seperti itu gitu. 1% nggak ada, mungkin 0,0 sekian persen gitu. Nah, ya karena yang dicari dari sebuah novel fiksi yang kemudian bisa di layar lebarkan ya orang jadi hiburan gitu. Nah jadi penulis juga nggak ada beban apakah terbukti apa tidak gitu. Tapi setidaknya dia ada dasar, dia ada basis untuk membuat sebuah karya non fiksi, bahwa dengan ada yang perkembangan sekarang, kira-kira berapa puluh tahun ke depan itu akan seperti apa, berapa ratus tahun ke depan seperti apa, sehingga walaupun tidak terlalu tepat apa yang dia prediksikan dalam puluhan tahun ke depan, akan tetapi setidaknya ada dasar gitu, bahwa yang dia kembangkan sekarang adalah sekarang memang lagi terjadi. Misalnya cerita AI di 50 tahun ke depan, AI sekarang memang sudah ada walaupun masih tahap dasar gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, harus dekat dengan berbagai macam informasi teknologi jika seorang penulis ingin menulis sebuah karya fiksi ilmiah gitu. Kemudian yang kedua ya riset yang mendalam, ya otomatis ya ketika dia dekat teknologi ya dia bukan hanya sekedar tahu gitu, dia harus riset yang mendalam ya. Saya bilang tadi, ketika penulis ingin menulis mengenai AI, ya dia tidak hanya sekedar baca artikel 1-2 artikel AI, mungkin dia harus mendatangi sebuah perusahaan yang mengembangkan AI gitu untuk mengetahui AI itu seperti apa, ataupun juga mungkin ada asosiasi ahli ilmuwan AI, ya dia harus setidaknya mungkin dia melakukan wawancara di lembaga tersebut untuk mengetahui perkembangan AI baik masa kini maupun kemungkinan ke depan. Jadi ya risetnya harus mendalam, sama dengan ketika akan menulis karya non fiksi, bukan menulis fiksi novel yang mungkin secara riset tidak akan mendalam karya-karya buku-buku ya, buku-buku non fiksi gitu. Nah itu yang tips yang kedua. Yang ketiga dari inovasi, ya inovasi itu ya tadi, sesuatu yang sekarang sudah baru terjadi kedepannya akan seperti apa, bahkan ahli pun tidak bisa memprediksikan secara tepat, ya dia harus bisa berinovatif. Ya dalam tanda petik inovasi itu imajinatif lah, hanya imajinatif yang berdasarkan kepada fakta-fakta ilmiah gitu. Jadi ya saya bilang tadi misalnya tadi yang Terminator, yang pada Terminator yang pertama dia bercerita hanya robotnya mechanical itu, robot-robot yang menguasai manusia, yang memerangi manusia itu mechanical. Tapi dalam Terminator kedua itu robot-robot yang sudah tidak mechanical, fisiknya udah seperti manusia, kemudian dia bisa berubah menjadi cairan sehingga lebih fleksibel untuk bergerak dan bisa menembus tempat yang terkunci misalnya. Nah itu kan ya istilahnya inovasi berpikirnya si penulisnya ya, walaupun saya yakin penulis skenario dari Terminator itu gak hanya 1-2 orang, mungkin tim ya, mungkin tim ada beberapa orang, bahkan mungkin sampai 10-20 gitu, sehingga ya ide-idenya bisa, inovasinya bisa banyak gitu ya. Tapi tetap ya, berapapun penulisnya, ide inovasi itu harus penting dalam sebuah karya fiksi ilmiah, karena ya pembaca atau penonton kalau novel tersebut difilmkan tentu berharap sesuatu yang ide yang brilian gitu, bukan sekedar AI itu seperti ini, kedepannya AI seperti itu. Ya enggak, tapi harus AI yang sekarang seperti ini 100 tahun ke depan akan seperti itu, dan akan bisa membuat sebuah cerita yang menarik. Nah, si pembaca pasti akan mau seperti itu ya, makanya harus inovatif ya. Selain
harus dekat dengan teknologi, kemudian dia juga harus melakukan riset mendalam, dia juga harus inovasi dalam mengolah sebuah tulisan gitu ya. Nah itulah saya bilang kenapa sampai saat sekarang tuh sangat jarang sekali novel fiksi ilmiah di Indonesia gitu ya. Bahkan dari riset sedikit yang saya cari ketika saya ingin melakukan live ini, baru hanya satu judul novel yang keluar, yaitu supernovanya Di Lestari ya. Yang itu pun ya setahu saya dia tidak terlalu bercerita mengenai teknologi futuristis gitu. Dia lebih cerita mengenai genre fantasi. Jadi genre yang benar-benar imajinasi penulisnya Di Lestari itu mengenai soal tokoh-tokoh dalam novel tersebut, bukan perkembangan teknologi apa, misalnya teknologi ruang angkasa, teknologi AI ya, karena mungkin ya penulisnya bukan saintis ataupun bukan penulis yang dekat dengan dunia sains ya, sehingga ya menulis konteks fiksi ilmiahnya bukan dalam konteks teknologi yang complicated gitu. Nah, selamat bergabung Kak Jak join ya, Kak Jak. Nah, sekarang kita akan ini udah hampir setengah jam lebih ya. Kita akan ini ya teman-teman ya, akan ke babak bagian berikutnya. Setelah kita tadi bagian pertama kita membahas pernak-pernik mengenai novel fiksi ilmiah. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai unsur-unsur yang bisa membedakan satu novel ilmiah yang lain dengan novel ilmiah yang lainnya lagi. Karena novel ilmiah itu kan walaupun belum banyak yang nulis, tapi kan beragam tuh. Bisa jadi tema luar angkasa misalnya, ataupun tema AI, tema robot itu kan bisa bermacam-macam, walaupun yang dibahas itu teknologi yang sama gitu. Tapi penulis yang sama-sama menulis AI atau penulis yang sama-sama menulis mengenai novel fiksi ilmiah mengenai ruang angkasa itu bisa menulisnya dengan yang berbeda. Ya itulah, karena walaupun yang tulisnya sama-sama teknologi ruang angkasa ya, dan teknologi ruang angkasa sekarang sudah ada, dan ketika akan dikembangkan sebuah novel itu tentu menggunakan basis teknologi yang ada sekarang, tapi tetap pada akhirnya tulisan masing-masing penulis itu novel fiksi ilmiah itu bisa berbeda. Nah, makanya ada beberapa unsur yang membuat sebuah novel ilmiah itu walaupun mengangkat sebuah isu teknologi yang sama, akan tetapi ceritanya bisa berbeda ya, karena memang ada beberapa latar belakang yang berbeda dari penulisnya gitu. Yang pertama adalah konsep ilmiah utamanya gitu. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita bicara teknologi ruang angkasa itu macam-macam ya. Ada yang eksplorasi ruang angkasa, misalnya dia lebih mengangkat kepada penerbangan ke Mars untuk mengambil sampel-sampel teknologi geologi di Mars, batu-batuannya segala macam, dan akhirnya nanti dikembangkan menjadi sebuah tempat tinggal kan ada kan dulu kan film yang Arnold Schwarzenegger apa ya kalau nggak salah, yang menjadikan Mars itu suatu tempat tinggal. Bisa seperti itu kalau kita bicara novel fiksi ilmiah yang ruang angkasa. Tapi juga bisa novel ruang angkasa itu bercerita mengenai penjelajahan ruang angkasa. Nah itu kan ada film Star Trek ya teman-teman ya, atau film Star Wars gitu. Nah itu berarti kan ada perbedaan walaupun sama-sama mengangkat mengenai futuristik, teknologi perkembangan luar angkasa itu seperti apa. Nah jadi kenapa sebuah novel itu bisa berbeda novel fiksi ilmiah ya, karena pendekatan ataupun plot cerita yang diambil oleh penulisnya itu bisa berbeda-beda walaupun temanya, topiknya sama. Jadi tadi contohnya adalah mengenai luar angkasa gitu ya. Nah itu yang pertama, kenapa bisa membedakan antara satu novel fiksi ilmiah satu dengan yang lain. Yaitu pertama adalah unsur konsep ilmiah utama mana yang ditulis, yang dibahas oleh penulisnya. Kemudian yang kedua adalah konteks dunia ya. Jadi konteks dunia itu kan berarti latar belakang cerita ya. Misalnya ketika penulis menulis sebuah cerita berbackground Amerika, mungkin dia bisa menulis konteks sebuah perkembangan teknologi ruang angkasa yang sedemikian canggih ya. Bahkan ya nggak heran penulis Star Wars, penulis skenario dari Star Trek itu adalah dari Amerika. Karena apa ya? Karena mereka memang udah dekat sekali dengan dunia ruang angkasa gitu, sehingga mereka menulis dunia ruang angkasa itu benar-benar teknis, benar-benar sesuai dengan perkembangan teknologi, dan estimasi ke depan akan seperti apapun itu mungkin mereka sudah diskusi dengan ilmuwan ruang angkasa di sana ya. Bayangkan teman-teman, jika penulis science fiction di Indonesia ingin menulis mengenai teknologi ruang angkasa, tentu pendekatannya akan beda dengan penulis science fiction di Amerika ya. Karena di Indonesia ya teman-teman tahulah,
membuat roket yang tanpa awak yang cuma bisa terbang 10-20 kilometer ke atas saja juga itu mungkin baru-baru ini bisa gitu kan. Nah, itu ya tentu menulisnya dia tidak akan mungkin idenya tidak akan sejauh membuat hidup di Mars ataupun juga perjalanan luar angkasa. Ya mungkin dia cuma berpikir misalnya perjalanan ke bulan, mungkin paling ke bulan pun itu sudah paling jauh kali ya untuk penulis science fiction Indonesia kalau menulis mengenai fiksi ilmiah luar angkasa ya, karena memang latar belakang tiap negara tuh beda sehingga pengalaman ataupun juga informasi yang diterima oleh penulis fiksi ilmiahnya juga beda, sehingga cara dia menulis, cara dia kemudian membuat tema novel fiksi ilmiahnya juga akan berbeda gitu. Nah, selamat bergabung ke Anan Andre ya. Nah, itu kita lanjutkan lagi. Nah, jadi itu yang kedua adalah konteks dunia ya, latar belakang negara penulis sebuah novel fiksi ilmiah yang berbeda membuat apa yang ditulis pun berbeda walaupun mungkin topiknya sama. Lagi-lagi tadi saya kasih contoh topik luar angkasa ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah karakter dan perspektif gitu. Nah, karakter ini kan berarti adalah tokoh ya. Jadi saya sering bilang bahwa untuk sebuah novel itu intinya adalah di karakter, di tokoh gitu ya. Jadi ya ini deh teman-teman, misalnya novel inilah ya, Citaku berawal dari pesantren. Ini kan mengenai 4 tokoh yang 4 anak di dalam 2 pesantren dan mereka saling menjadi sahabat lah, saling mendukung, saling membantu gitu. Nah, ini kan berarti saya menciptakan 4 karakter. Kemudian saya membentuk 4 karakter. 4 karakter ini punya karakter masing-masing dan mereka dalam berinteraksi satu dengan yang lain pun juga mempunyai kekhasan masing-masing. Nah, itulah yang kalau kita menciptakan karakter itu kan saya pasang ganti aja teman-teman ya. Nah, ketika kita menciptakan membentuk sebuah karakter itu kan berarti tetap latar belakang penulisnya ada di dalam konteks ini ya, dalam konteks si penulisnya gitu. Artinya ketika menulis tentang luar angkasa, tetap penulis Amerika akan menulis bagaimana kehidupan di Amerika gitu, masyarakat di sana, sosial budayanya seperti apa, kemudian kehidupan sehari-hari seperti apa, tentu akan membasiskan hal tersebut. Nah, sementara kalau penulis Indonesia tentu akan menulis luar angkasa tapi tetap berbasiskan kepada budaya Indonesia gitu, terhadap culture di Indonesia gitu, dan tentu akan menghasilkan sebuah novel yang berbeda walaupun sama-sama luar angkasa. Ini misalnya adalah kalau kita berbicara di Indonesia ya, membahas mengenai sebuah novel fiksi ilmiah luar angkasa, kita kan bangsa yang religius ya, kita sangat dekat dengan agama ya, secara umum bangsa kita. Tentu apa yang akan dibahas, pandangan-pandangan, nilai-nilai yang dibahas pada novel mengenai ruang angkasa tersebut juga akan tersangkut dengan Sang Pencipta ya, dengan Tuhan ya, yang pencipta bumi dan isinya serta langit segalanya gitu. Nah, itu berbeda dengan ketika penulis Amerika menulis tentang ruang angkasa ya, karena ya kita tahu di sana mungkin lebih ke arahnya sekarang lebih banyak yang sekuler ya, sehingga mungkin ya tidak percaya Tuhan gitu ya. Ya otomatis tidak hal-hal mengenai Tuhan gitu sebagai pencipta bumi dan langit ini tidak akan terlalu dibahas, bahkan mungkin tidak ada di dalam pembahasan novel mereka gitu mengenai ruang angkasa. Nah, jadi karakter dan perspektif itu ya akan terkait dengan kehidupan sosial dan budaya dari penulisnya di mana dia tinggal, sehingga ya akan berpengaruh membedakan sebuah penulisan novel fiksi ilmiah walaupun penulis tadi itu menulis hal yang sama, perjalanan ruang angkasa misalnya ya. Nah, itu. Kemudian juga yang keempat adalah gaya penulisan dan tema, ya itu jelas sih teman-teman. Novel kan intinya di situ ada gaya penulisan kan, ada ya kalau teman-teman pernah mengikuti live saya beberapa waktu yang lalu mengenai gaya penulisan itu ada gaya penulisan orang pertama, gaya penulisan orang kedua, gaya penulisan orang ketiga. Gaya penulisan orang ketiga pun ada gaya penulisan orang ketiga terbatas, gaya penulisan orang ketiga jamak. Itu penjelasannya udah saya jelaskan semua ya teman-teman ya di di live saya sebelumnya gitu, cukup jauh sebelumnya gitu. Nah, ya artinya itu tadi gaya penulisan itu banyak, dan itu ya kalau penulis menggunakan gaya penulisan yang berbeda ya walaupun temanya sama ya bisa jadi tulisannya akan berbeda walaupun sama-sama karya novel fiksi ilmiah gitu, apalagi kalau temanya beda gitu. Satunya bercerita mengenai koloni manusia di Mars, satunya
perjalanan ruang angkasa antar galaksi, itu udah pasti ceritanya kan beda kan, karena temanya beda gitu. Tema manusia mengkoloni satu planet, dan juga manusia menempuh perjalanan antar planet, sehingga ya tema yang berbeda itu akan menghasilkan sebuah selamat bergabung ke Apia ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai novel fiksi ilmiah, serba-serbinya gitu ya. Ya Kak ya. Nah, sekarang ya kita sedang membahas mengenai hal-hal yang bisa membedakan sebuah novel karya ilmiah pertama satu dengan novel fiksi ilmiah yang kedua, itu bisa berbeda gitu. Nah, itu ya. Yang keempat, penulisan, gaya penulisan dan tema yang berbeda udah otomatis akan membuat sebuah karya novel fiksi ilmiah itu berbeda gitu. Kemudian itu sih teman-temannya kurang lebih ya. Jadi ada beberapa unsur yang membuat sebuah novel fiksi ilmiah itu bisa berbeda, walaupun saya tadi jelaskan sama-sama membahas mengenai teknologi ruang angkasa, itu bisa beda. Yang pertama itu karena konsep ilmiah yang dipakai apa gitu. Begitu bisa jadi tadi konsep ilmiahnya yang pertama membahas ruang angkasa adalah membahas bagaimana manusia itu bisa menduduki sebuah planet. Misalnya novel gimana manusia itu bisa tinggal di planet Mars misalnya. Tapi jika itu kalau tema utamanya itu, tapi jika penulis yang lain menulis dengan tema ruang angkasa tapi mengenai perjalanan ruang angkasa antar galaksi, ya misalnya adalah contohnya film Star Trek ya, ataupun juga film Star Wars ya otomatis pasti akan berbeda tulisannya, karena ide utamanya, konsep ilmiah utama yang dipergunakan ataupun dibahas dalam novel fiksi ilmiah itu ya berbeda gitu. Jadi itu pertama ya, konsep ilmiah utamanya berbeda, tentu akan menghasilkan tulisan yang berbeda. Yang kedua adalah konteks dunia, artinya konteks dari negara penulis novel fiksi ilmiah itu. Penulis novel mengenai perjalanan ruang angkasa, penulis di Amerika, penulis di Indonesia pasti beda. Karena apa? Sosial budayanya beda, teknologinya beda, kulturnya beda, dan juga banyak hal yang berbeda, sehingga pendekatannya tentu akan beda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan karakter dan perspektif ya. Karakter dan perspektif ya lebih lagi bagaimana si penulis itu membuat penokohan dalam sebuah fiksi ilmiah ya. Di sini tentu pasti akan berbeda ya. Saya contohkan tadi, kalau di Indonesia karena sangat religius ya, pasti setiap membahas ruang angkasa akan dikaitkan dengan Sang Maha Pencipta ya, dengan Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya dan langit juga gitu. Nah, beda dengan di Amerika mungkin yang relatif kurang dekat dengan agama, kurang religius, sehingga pembahasan mengenai Sang Maha Pencipta, mengenai Tuhan mungkin tidak ada, atau bahkan sedikit, atau kalaupun ada sedikit sekali dalam sebuah novel yang membahas fiksi ilmiah. Contohnya di film Star Wars atau Star Trek kan tidak ada bercerita mengenai mereka beribadah misalnya, apapun agama mereka anut kan nggak ada kan. Nah itu karena ya lingkungan yang berbeda, sehingga menghasilkan sebuah karya fiksi ilmiah yang berbeda juga gitu. Kemudian juga gaya penulisan dan tema ya, gaya penulisan yang berbeda antar penulis sudah pasti menghasilkan gaya penulisan berbeda, apalagi kalau tema yang dipilihnya pun juga berbeda gitu. Kemudian yang kelima adalah tingkat kemajuan teknologi. Yaitu tadi kalau suatu penulis berada di negara yang terbelakang dalam petik ya teknologinya, dengan penulis novel fiksi ilmiah di negara yang sangat maju teknologinya, jika membahas satu tema yang sama pasti tetap tulisannya akan beda ya, karena perspektif ataupun juga wawasan teknologi dari penulis di kedua negara tersebut pasti akan beda kan ya. Jadi itu sih teman-teman ya, kurang lebih gambaran unsur-unsur yang bisa membedakan novel fiksi ilmiah satu dengan fiksi ilmiah yang lain. Nah sekarang kita membahas bagian terakhir dari pembahasan kita ini, tapi cukup banyak sebetulnya ya, waktu sudah 34 jam ya, nggak apa-apa teman-teman, saya usahakan nanti jam 12 lah kurang ya kita udah selesai ya. Nah sekarang ada beberapa contoh novel fiksi ilmiah, tentu di luar ya, karena saya bilang tadi di Indonesia penulis novel fiksi ilmiah itu sangat-sangat jarang gitu, karena Koreanya pun sangat jarang gitu ya. Ya mungkin yang tadi karena kekompleksitasan ketika kita menulis sebuah novel fiksi ilmiah gitu ya. Akan tetapi ada beberapa penulis fiksi ilmiah di luar negeri yang kontemporer ya, artinya bukan kontemporer, sudah mereka udah 100 tahun 200 tahun yang menulis, ataupun puluhan tahun yang lalu menulis novel tersebut mengenai fiksi ilmiah, dan ternyata apa yang mereka tulis terbukti saat ini sudah ada teknologi ataupun juga temuan manusia terkait dengan yang mereka tulis. Nah, saya akan sebut sekitar 5 ya novel legendaris yang
mempunyai genre fiksi ilmiah, dan saat ini sudah terbukti bahwa yang mereka tulis itu sekarang sudah ada gitu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Tentu teman-teman sudah pernah dengar ya novel ini ya, walaupun mungkin belum tentu pernah baca. Saya belum pernah baca juga, tapi resensinya saya pernah tahu gitu. Jadi bahkan kayaknya filmnya ada deh, hanya saya lupa pernah nonton film apa enggak gitu. Jadi novel yang berjudul 20,000 Leagues Under the Sea, itu yang menulis Julius Verne. Ya teman-teman pasti sudah dengar ya novel itu. Novel itu ditulis tahun 1870, berarti sekitar 150 tahun yang lalu lah gitu. Nah, novel ini bercerita mengenai petualangan seorang kapten bernama Nemo. Ya mungkin film Finding Nemo tuh dapat ide dari nama Kapten Nemo ini lah, mungkin lah ya. Ya udah kita balik lagi ke laptop dan bercerita mengenai suatu Kapten Nemo dengan kapal selamnya yang namanya adalah Nautilus. Nah, apa yang dibahas dalam novel tersebut adalah kapal selam yang pertama, yang kedua periskop, kemudian juga oksigen cair yang dipergunakan untuk yaitu kehidupan para awak dari kapal selam gitu. Nah, pada teman-teman tentu paham ya, tahun 1870 itu teknologi kapal selam mungkin sudah ada ya, rasanya sudah ada walaupun masih tahap awal ya. Mungkin ya si Julius Verne itu menulis mengenai novel kapal selam itu juga berdasarkan ide adanya kapal selam yang masih tahap pengembangan waktu itu. Akan tetapi teknologi kapal selam yang cukup canggih kan belum ada, semuanya serba manual gitu. Bahkan setahu saya kapal selam yang awal-awal itu tidak bisa nyelam sebetulnya, dia hanya di bawah permukaan air aja. Karena apa? Dia tetap mengharapkan udara dari luar gitu kan. Nah, kapal selam di dalam novel Jules Verne ini cukup canggih karena dia bisa menyelam dalam dan dia punya periskop. Tujuannya apa? Periskop teman-teman tahu ya, yang kalau kapal selam ingin mengetahui keadaan di permukaan laut dengan apa kan dia biasanya memunculkan kayak teleskop gitu ya. Jadi kapal selamnya tetap di bawah air tapi periskopnya itu naik ke atas dan dia bisa melihat situasi di atas permukaan air. Ya waktu zaman itu belum ada periskop kan. Apalagi oksigen cair ya, oksigen cair yang memungkinkan kapal selam itu menyelam sampai ke bawah kan, dan tidak ada kaitan dengan udara di luar ya, karena dia bisa menyimpan oksigen dalam jumlah yang banyak karena oksigen itu dicairkan dan kemudian nanti dirubah lagi menjadi gas lagi, kurang lebih gitu ya, saya kurang paham sih. Nah, tapi artinya apa yang dibahas oleh Julius Verne dalam novel mengenai kapal selam tersebut itu sekarang sudah terbukti, sudah sangat umum, sudah sangat jamak ya. Sebuah kapal selam tuh kita semua orang pasti sudah tahu kapal selam seperti apa ya, walaupun bukan sampai kapal selam ya, kalau itu ratusan tahun lalu pun orang Indonesia udah bisa nyiptainnya ya, menemukannya ya. Nah, kita bicara teknologi kapal selam yang beneran itu ya sekarang udah sangat umum. Jadi terbukti bahwa karya fiksi ilmiah dari yang ditulis oleh Julius Verne itu 100 tahun bahkan nggak mungkin 100 deh, kayaknya kapal selam yang istilahnya sudah seperti kapal selam sekarang walaupun belum terlalu canggih itu sudah ada ya pada Perang Dunia Kedua pun sudah canggih kapal selam ya, berarti ya itu baru sekitar 50 atau 60 tahun setelah Julius Verne menulis novelnya itu sudah ada kapal selam seperti digambarkan oleh Julius Verne gitu. Berarti apa yang ditulis Julius Verne itu akhirnya terbukti ditemukan oleh manusia dan menjadi teknologi yang umum, apalagi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, itu yang novel yang pertama ya, novel fiksi ilmiah yang ternyata puluhan tahun ke depan itu bisa terbukti apa yang ditulis oleh penulisnya, walaupun penulisnya itu bukan ahli, bukan ilmuwan, bukan saintis, orang novelis, walaupun punya wawasan teknologi, ternyata bisa terwujud apa yang ditulis oleh penulis itu tadi ya. Jadi novel dari Julius Verne ya mengenai kapal selam. Yang kedua adalah novel Fahrenheit 451 dari Ray Bradbury ya, itu novel nggak terlalu lama sih, tahun 1953 gitu. Nah, novel itu membahas mengenai cerita buku-buku yang waktu itu dimusnahkan gitu. Buku-buku itu dimusnahkan dengan alat yang namanya Fireman. Nah, sehingga orang tidak membaca lagi dengan buku. Nah, sekarang terbukti kan teman-teman kan, dengan berkembangnya e-book, orang tidak perlu buku. Ya, enggak sih, artinya kalau di Indonesia mungkin masih kebanyakan baca buku ya, jarang baca e-book. Tapi di luar negeri sudah mulai banyak pembaca yang beralih ke e-book. Nah, membaca e-book dari apa? Dari tablet, dari alat e-reader ya, alat yang untuk gadget yang khusus untuk membaca. Nah, itu kan sebetulnya jadi si penulis itu sudah bisa membayangkan bahwa
pada saatnya buku itu akan tergantikan oleh suatu device yang tahun 53 tentu teman-teman kalau teman-teman hidup di tahun 53 saya yakin teman-teman sepintar apapun tidak kebayang akan ada namanya tablet, tidak akan ada namanya komputer ataupun tidak ada namanya smartphone. Karena apa? Tahun 53 itu TV aja masih TV-nya besar ya, pakai tabung yang besar. Dulu belum ada yang namanya chip ya, chip IC ya, kan yang utama dari handphone itu kan chip ya, yang penggeraknya otaknya. Kalau di komputer tuh prosesornya lah gitu. Nah, dulu belum ada. Dulu chip itu masih menggunakan tabung-tabung resistor yang sangat besar ya, kalau teman-teman tahu ya mengenai sedikit ini ya, elektronik ya. Nggak akan mungkin orang bisa kebayang akan ada alat kecil seperti ini yang bisa untuk membaca gitu. Nah, tapi ya si penulisnya tuh bisa menulis novel science fiction, fiksi ilmiah, dan ini tahun 53 nih novel ditulis. Tablet itu sudah ada sekitar tahun 2000-an awal, berarti 50 tahun setelah si Ray Bradbury ini menulis novelnya, terbukti ada alat untuk pengganti buku, sehingga orang tidak perlu baca dari buku tapi dari gadget. Nah itu contoh yang kedua ya, sebuah novel fiksi ilmiah yang telah membuktikan bahwa apa yang dia tulisnya, walaupun itu imajinasi dia tulisnya, itu bisa terbukti bisa terbukti ditemukan dan dipergunakan oleh masyarakat secara umum gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Neuromance ya, novel Neuromance tahun 84, masih cukup baru sih. Ini istilahnya novel inilah yang pertama kali menggunakan istilah cyberspace ya. Kalau cyberspace itu kan sekarang sudah sangat umum ya, cyberspace itu kan identik dengan internet gitu. Tapi tahun 84 waktu itu internet memang sudah, setahu saya sudah mulai dikembangkan ya, tapi belum dipergunakan secara umum. Karena setahu saya tuh internet dipakai secara meluas itu tahun 90 lah ya, atau 80-an akhir gitu. 84 sepertinya belum terlalu dipakai untuk umum, walaupun setahu saya tahun 70-an atau 60-an itu sudah mulai dikembangkan ya internet ya, tapi itu masih dalam penggunaan untuk kepentingan militer gitu di Amerika. Jadi tahun 84 ketika novel ini ditulis, mungkin penulisnya udah tahu mengenai adanya internet, akan tetapi dia cuma mungkin sekedar baca buku, tahu informasi bahwa internet sedang dikembangkan di militer dan mulai akan diterapkan di masyarakat sipil. Akan tetapi internet itu seperti apa mungkin dia belum terlalu tahu, tapi dia sudah bisa membuat sebuah novel dengan menceritakan adanya interaksi virtual antar komputer gitu, sehingga orang bisa tokoh-tokoh di dalam novel tersebut bisa berinteraksi secara virtual melalui komputer, dan ada istilah cyberspace tadi. Nah itu kan bahkan 10-20 tahun setelah novel ditulis terbukti kan, tahun 2000 tuh internet sudah terutama di luar ya, di Indonesia tahun 2000 internet masih belum pakai wifi ya, masih pakai, teman-teman yang ingat mungkin pakai modem ya, jadi harus dial up dulu gitu, kayak istilahnya masukin password dulu, kemudian ngedial up nomor dari operator internetnya, nanti kita tunggu nih berapa lama, kadang 1-2 menit, kadang bisa 10 menit baru nyambung internetnya. Nah tapi di luar negeri tahun 2000 itu sudah umum gitu. Jadi 10 tahun 20 tahun setelah novel Neuromance ini ditulis, hal terkait dengan hubungan interaksi virtual antar komputer itu sudah ada gitu. Jadi menunjukkan bahwa apa yang ditulis oleh seorang penulis novel fiksi ilmiah itu bisa terwujud bahkan dalam waktu hanya 10-20 tahun. Ini yang ketiga ya, contoh novel fiksi ilmiah yang ternyata terbukti bisa apa yang dia tulis, apa yang dia imajinasikan itu bisa terwujud dalam sebuah penemuan yang akhirnya nanti umum dipakai oleh masyarakat ya. Kemudian yang keempat adalah novel The Minority Report. Nah, teman-teman saya baca ya karena saya nggak hafal terus terang. Nah, ini dikarang oleh Philip K. Dick tahun 56. Nah, novel ini bercerita mengenai teknologi untuk pengamatan ataupun pencegahan kejahatan yang waktu itu disebut nama prekop gitu. Nah, sekarang kan pencegahan kejahatan itu dengan teknologi sudah sangat umum teman-teman ya. Bahkan pencegahan kejahatan yang sekarang paling banyak yang umum dipakai adalah ini adanya CCTV itu kan sudah
ya semua orang juga udah punya ya di rumah-rumah pun mungkin sudah orang udah punya gitu pengawas pencegahan kejahatan. Kemudian juga ada smart home, rumah yang bisa mengamankan rumahnya itu dari kejahatan atau dari orang yang tidak berhak untuk masuk, tidak punya akses untuk masuk, ataupun juga mungkin misalnya kunci dengan kartu yang tidak bisa diduplikasi misalnya. Nah itu walaupun di novel tahun 56 itu tentu tidak bercerita mengenai CCTV, mungkin tidak bercerita mengenai smart home, apalagi ya tidak bercerita mengenai smart card untuk sebuah kunci pintu. Akan tetapi ide ada sebuah teknologi yang bisa mencegah kejahatan yang diberi nama Prekok waktu itu ternyata ya itu tahun 56 ya, 20-30 tahun setelah itu terbukti gitu. Berbagai macam perangkat alat untuk mencegah kejahatan itu ditemukan oleh para ahli dan dipergunakan secara umum oleh masyarakat, sehingga ya membuktikan bahwa novel The Minority Report ini yang walaupun adalah novel imajinatif mengenai teknologi ke depan, mengenai science fiction, fiksi ilmiah, sudah terbukti bisa terwujud dalam suatu karya ini dalam terwujud sebuah karya yang bisa diwujudkan. Nanti artinya ya walaupun karya non fiksi, si penulis karya fiksi ilmiah ini nggak ngawur ya, dia tetap harus punya basis teknologi sehingga bisa memprediksi perkembangan teknologi yang dia tulis dalam novel itu ke depannya, walaupun bisa jadi tidak tepat, akan tetapi nggak ngawur-ngawur banget lah, pasti masih mendekati kenyataan gitu. Nah itulah visi dari seorang penulis novel fiksi ilmiah kan memang ya saya bilang berat ya, makanya belum banyak terutama di Indonesia novel bergenre fiksi ilmiah ini gitu. Nah kemudian yang kelima adalah novel berjudul 2001 A Space. Tahun ini dibuat tahun 88 oleh Arthur Clarke gitu. Nah itu bersisi misi luar angkasa gitu. Jadi interaksi manusia dengan AI, teknologi kompleks yang ada namanya komputer yang namanya Hologram. Nah jadi kan tahun ini loh teman-teman, tahun 60 loh. Tahun 60 udah bercerita mengenai manusia itu bisa berinteraksi dengan mesin. Apa yang dikenal dengan AI sekarang gitu ya, kecerdasan buatan. Dan waktu itu sudah ada komputer yang namanya Halo 9000, HAL 9000. Tahun 60 loh teman-teman. Komputer itu setahu saya tahun 60-an tuh PC ya, yang sekarang kita punya PC kecil atau bahkan kita punya laptop yang kemampuannya puluhan ratusan kali dari komputer tahun 60. Nah, dulu komputer itu satu ini tuh, setahu saya ya, satu kamar ininya mesin komputernya. Padahal kemampuannya jauh di bawah laptop kita sekarang, jauh di bawah PC kita sekarang gitu. Akan tetapi si penulis novel fiksi ilmiah itu dia bisa membayangkan bahwa bukan saja nanti ukuran komputer itu akan dibuat compact, akan tetapi nanti ada namanya software yang namanya AI, kecerdasan buatan yang bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, bayangin aja seorang penulis novel ya teman-teman, dia bukan ahli, bukannya ilmuwan, bukannya profesor ataupun bukannya penemu. Ya mungkin dia banyak berinteraksi ketika menulis novel itu dengan orang-orang tadi ya, tapi dia bukan bagian dari mereka itu. Bisa membuat sebuah novel yang memprediksi hal yang terjadi puluhan tahun ke depan mengenai komputer, perkembangan komputer, mengenai AI yang ini tahun 60 dibuat, sekarang 60 tahun kemudian sudah benar-benar jauh berkembang pesat dari tahun 60. Nah, berarti kan lagi-lagi menunjukkan bahwa menjadi penulis fiksi ilmiah tuh nggak mudah gitu, nggak ngawur asal ngayal, nggak ngawur asal imajinasi, tapi tetap dia mungkin ada punya visi, punya pola pikir, punya kemampuan proyeksi ke depan yang bisa memperkirakan, sehingga apa yang dia tulis itu walaupun mungkin informasinya dia peroleh dari banyak pihak ketika dia nulis novel itu pada waktunya bisa terwujud dalam sebuah produk yang nyata gitu. Jadi itu sih teman-teman ya, saya kemudian baru dapat informasi 5 novel itu, tapi artinya menunjukkan tadi bahkan tadi saya sebut sampai 100 tahun, 200 tahun, nggak nyampe teman-teman.
puluhan tahun, 50 tahun apa yang dia tulis, bahkan itu tadi gambarannya. Tahun 60 menulis mengenai komputer yang canggih, menulis mengenai AI. Itu 60 tahun yang lalu. Kita 60 tahun yang lalu, kalau kita hidup di tahun 60 tahun yang lalu, apa kita bisa membayangkan seperti itu? Mungkin nggak kebayang sama sekali gitu. Mau tahun 60 aja TV berwarna aja mungkin baru mulai ditemukan. Oh, di Indonesia TV berwarna juga TVRI itu baru tahun 70-an akhir ada. Di luar negeri tahun 60-an kalau nggak salah, di Amerika gitu TV berwarna. Tapi si penulis novel fiksi ilmiah sudah bisa membayangkan komputer canggih yang bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang namanya AI gitu. Yang sekarang orang nggak tahu AI itu apa gitu. Nah, ya itu menunjukkan bahwa ya itu tadi, sebuah novel fiksi ilmiah tuh sebetulnya bukan sekedar novel, tapi novel yang setengah buku non fiksi gitu. Makanya saya sebutkan tadi ya, metode untuk menulis sebuah novel fiksi ilmiah itu beda dengan menulis novel genre lain. Karena apa? Selain dia mengembangkan imajinasi, dia juga harus ada dengan pemahaman dan riset ilmiah teknologi yang mendalam, yang bagus gitu. Sehingga ya perpaduan antara seorang ahli yang menulis sebuah buku non fiksi dan juga perpaduan seorang novelis, seorang ahli tulis fiksi yang ahli menulis novel. Nah itu karena itu tadi harus punya visi ke depan yang membuat karya tulisnya itu bisa terbukti pada 10, 20, 30, 45 tahun ke depan gitu akan dapat ditemukan. Nah, itu teman-teman, itu 5 contoh novel ya yang bisa membuktikan itu. Nah, akan tetapi saya akan sekarang coba untuknya ini mungkin ya gambarannya teman-teman ya. Saya jadi kepikir nih ada ketika saya merancang cover buku saya nih. Ini kan teman-teman lihat ya, ada ini ya, ada radio jadul ya, radio yang mungkin ditemukan 60-70 tahun yang lalu ya, radio masih transistor. Kemudian di situ ada gambaran robot. Nah itulah, jadi gambarannya mungkin kalau teman-teman lihat ya, ini bahwa si penulis novel fiksi ilmiah itu adalah ibarat orang yang tinggal pada zaman orang menyetel yaitu radio kuno ini ya, radio tahun 50 tahun 60-an. Tapi dia bisa menulis mengenai robot yang bahkan baru dikembangkan sekitar 10-2 tahun sekarang ini gitu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu teman ya. Jadi ya si penulis yang hidup di zaman radio transistor, dia bisa menulis mengenai robot yang ada di zaman milenial sekarang gitu. Jadi itu tadi ya, memang sulit saya bilang untuk menjadi penulis fiksi ilmiah. Nah, sekarang ada yang lebih canggih lagi nih. Kan kita sekarang kemarin itu bahas mengenai AI ya, waktu dua live terakhir AI di dalam dunia menulis, artificial intelligence. Nah, saya jadi terpikir, ada nggak sih sebuah novel fiksi ilmiah yang juga menulis tentang AI gitu. Saya coba cari informasinya ya untuk live malam ini, dan ternyata ada teman-teman. Ada 2 yang saya temuin ya, yang mungkin lebih banyak lagi bisa jadi ya. Tapi setidaknya ada 2 novel yang membahas mengenai teknologi AI yang sekarang pun juga baru mulai berkembang gitu. Dan ini kan berarti ini adalah novel-novel baru teman-teman, karena novel-novel yang sudah ada ini gitu, AI-nya sudah berkembang inilah ya, sudah cukup berkembang lah. Tapi kan AI itu masih berkembangnya ke depan seperti apa. Nah itulah yang kita akan lihat nih, novelis-novelis yang bergerak di genre ini, di genre fiksi ilmiah itu akan menulis apa mengenai AI. Nah, salah satu novel yang bercerita mengenai AI ini sebetulnya masih lumayan lama sih, ini tahun 1970 ya, novel I, Robot ya dari Isaac Asimov. Tahun 70 kan robot ya belum terlalu berkembang ya, apalagi robot yang dikendalikan oleh komputer ya. Tapi si Isaac Asimov ini sudah membuat basic dari teknologi sebuah novel mengenai basic AI yang sekarang ini lagi mulai marak ya teman-teman ya, kecerdasan buatan ya, artificial intelligence itu. Nah, itu yang di dalam novel I, Robot ini dia menceritakan mengenai 3 hukum robot Asimov. Nah, 3 hukum robot Asimov itu menceritakan mengenai robot cerdas. Jadi robot yang artinya bukan robot yang dikendalikan oleh komputer lah, oleh remote control lah, tapi robot yang bisa berpikir sendiri dan bisa bertindak berdasarkan apa yang sudah diprogramkan oleh manusia gitu ya.
Dan itu tahun 70 loh teman-teman. Lagi-lagi saya bilang tahun 60-an 70 itu komputer yang jauh lebih apa namanya, teknologinya jauh di bawah laptop kita ini sekarang saat ini. Ukuran itu sebesar sebesar kamar gitu. Jadi seperti sebesar lemari ukuran besar. Di saat itu sudah ada seorang penulis fiksi ilmiah yang bisa menulis robot yang bisa berpikir, robot yang bisa diprogram kemudian bisa mengembangkan dirinya sendiri untuk mempunyai kecerdasan buatan gitu. Nah, ya lagi-lagi ini menunjukkan visi yang kuat ya dari penulis novel fiksi ilmiah ini ya, si Isaac Asimov ini gitu. Nah ini contoh yang kedua adalah yang masih cukup baru ya, si Neuromancer itu dari William Gibson tahun 84. Dia ya tadi udah dibahas ya. Jadi ini novel 84 tapi dia sudah membahas mengenai cyberspace, mengenai bahwa manusia dalam novel tersebut bercerita manusia yang berinteraksi secara virtual melalui komputer. Tahun 84 internet belum marak teman-teman ya, masih belum banyak dipergunakan di Indonesia. Saya belum ada ya, 84 itu belum ada. Di dunia pun di Amerika juga penggunaannya masih terbatas, untuk kalangan umum itu masih terbatas karena internet itu setahu saya dikembangkan sekitar tahun 60-70 itu, tapi untuk keperluan militer gitu ya, mungkin tahun 80-an mulai dikembangkan untuk sipil ya, tapi masih sangat terbatas. Nah si penulisnya itu penulis novel ini, Neuromancer ini sudah bisa membuat novel yang seolah-olah seperti keadaan sekarang gitu, orang berkomunikasi melalui komputer secara virtual. Padahal waktu itu produknya belum ada, produk yang umum ya untuk sipil. Nah, tapi dia sudah bisa membayangkan itu akan terjadi dan dia sudah membuat novel yang dimana pada waktu yang akan datang manusia akan berkomunikasi secara virtual. Dan ini novel tahun 84 teman-teman. Sekarang tahun 2023 itu baru 20-30 tahun, apa yang dia tulis itu sudah benar-benar terbukti kan. Kita berkomunikasi dengan secara virtual tuh bahkan jauh lebih mudah seperti yang digambarkan novel tersebut ya. Hampir semua kita punya smartphone yang setiap saat bisa connect dengan internet, baik wifi ataupun melalui kota, dan itu kita saling bisa berkomunikasi dengan virtual gitu. Nah, jadi inilah dua novel mengenai AI, walaupun belum mengatakan AI, walaupun belum menggambarkan bentuk AI seperti apa, akan tetapi apa yang mereka bayangkan mengenai teknologi komputer itu 20-30 tahun yang lalu atau bahkan 45 tahun yang lalu mereka membayangkannya, itu sekarang sudah mulai terjadi dan semakin berkembang lagi dengan AI gitu ya. Jadi ini sih menunjukkan bahwa ya sebuah karya fiksi fiksi ilmiah itu kompleks ya, artinya sangat kompleks, bahkan dapat menjadi seolah-olah dia menjadi tanda petik peramal teknologi ya, walaupun yang mewujudkan teknologi itu terjadi, yang membuat smartphone, yang membuat internet, kemudian yang membuat AI sekarang itu adalah para ahli ya, para penemu, para ahli, para teknisi, para engineer, bukannya novelis fiksi ilmiah. Akan tetapi apa yang ditulis oleh novelis fiksi ilmiah itu bisa diwujudkan oleh para ahli tadi gitu. Seolah-olah ini tanda petik seolah-olah teman-teman ya. Seolah-olah si otaknya dari pengembangan teknologi itu adalah novelis fiksi ilmiah, dan kemudian si para ahli teknisi, para penemu itulah tinggal mewujudkan apa yang sudah diidekan oleh si penulis novel fiksi ilmiah tersebut, walaupun di antara mereka tidak ada hubungan sama sekali ya. Bahkan mungkin si ahli ataupun si penemu itu tidak pernah membaca novelnya si novelis fiksi ilmiah itu mungkin, tapi bisa menemukan hal yang sama yang dibayangkan, diimajinasikan oleh penulis novel ilmiah tadi gitu. Nah itu sih teman-teman ya, Nah menunjukkan dari saya sebutkan 7 novel fiksi ilmiah yang telah berhasil dibuktikan terwujud apa yang mereka imajinasikan, apa yang mereka hayalkan dalam novel tersebut, menunjukkan itu tadi bahwa novel karya fiksi ilmiah itu adalah sesuatu yang khusus ya, sesuatu yang memang ya tidak semua orang bisa bikin. Makanya sangat terbatas sekali sih orang yang bisa menulis novel fiksi ilmiah, apalagi di Indonesia ya. Saya baru nemu satu nama gitu, di Lestari, yang itu pun hanya di novel Supernova, dan itu pun tidak secara
canggih menggambarkan perkembangan teknologi ya, tidak seperti tadi penulis-penulis yang saya sebutkan yang di luar negeri ya, karena ya lebih ya membahas teknologi tapi bukan teknologi kontemporer yang bisa dikembangkan ke depan gitu ya, tapi ya tetap supernova masuk dalam kategori fiksi ilmiah gitu teman-teman. Nah, sekarang di bagian akhir saya akan membahas ya, kemarin kan kita dua live kemarin membahas mengenai AI writing ya, artificial intelligence writing, kecerdasan buatan yang bisa menjadi bisa menulis, dan kedepannya dikhawatirkan akan bisa menggantikan penulis. Jadi yang menulis, saya menulis novel ini kan, teman-teman, novel 200 halaman, kemudian novel ini 300 halaman, ini novel 644 halaman. Dikhawatirkan nanti novel-novel ini pun bisa ditulis oleh mesin, bukan oleh penulis. Walaupun dari pembahasan yang kemarin kita sudah tahu ya, masih sangat jauh lah AI writing itu bisa menggantikan manusia menulis novel, karena yang novel itu kan perlu sentuhan emosional, perlu penciptaan karakter, perlu pemahaman human ya, pemahaman kemanusiaan yang sudah dipunyai oleh mesin, dan sehingga memang masih cukup, bahkan mungkin bisa dibilang tidak mungkin ya bisa menggantikan manusia. Nah, tapi buku-buku yang sifatnya ilmiah bisa jadi sebagian digantikan. Dan ternyata apa yang terjadi saat ini itu sudah ditulis oleh beberapa novelis fiksi ilmiah ya. Setidaknya saya dari riset saya menemukan 2 novel mengenai AI writing yang dia membahas mengenai penulis yang akan pada saatnya akan setidaknya berkolaborasi bekerjasama dengan sebuah mesin. Nah, novel tersebut ada 2. Yang pertama adalah novel The Word Exchange dari Alena Gardion ya. Itu tahun 2014, novel baru sih teman ya. Karena kan ya AI pun juga baru ya. AI itu ya baru ya 10 tahunan terakhir lah ya, mulai berkembang secara pesat dan diketahui secara umum gitu, termasuk AI writing. Nah, pada tahun 2014 itu si Alena Gardion dia menulis novel The Word Exchange, bercerita mengenai kemampuan manusia menulis yang digantikan oleh perangkat AI yang menghasilkan sebuah konten. Jadi dalam novel ini ya si tokoh utamanya tuh mendapatkan bahwa ada sebuah mesin akhirnya bisa menggantikan manusia dalam menulis. Dan itu tahun 2014 teman-teman ya. AI itu kan baru rame itu ya sekitar 5 tahunan ke belakang lah gitu. 10 tahun yang lalu mungkin AI sudah mulai berkembang, akan tetapi belum banyak orang yang tahu yang jelas. Kita masuk di Indonesia, masyarakat umum aja mungkin baru 1-2 tahun yang mau tahu AI kan. Nah, ini 10 tahun yang lalu sudah ada penulis yang menulis mengenai AI, dan dia menceritakan bahwa si penulis itu akhirnya menyadari bahwa ada dalam kisah novel tersebut ya, seorang penulis menyadari bahwa akhirnya mesin itu menggantikan dia dalam menulis. Yang ini memang belum terjadi, dan saya bilang ya masih sangat jauh terjadi, terutama penulisan novel ya yang sangat sulit untuk ditiru oleh sebuah mesin ya, karena ada nilai-nilai human, nilai-nilai emosional, nilai-nilai kemanusiaan yang masih sulit untuk bisa dikreasikan oleh sebuah mesin. Nah, beda dengan tulisan non fiksi ya, seperti analisa data keuangan, analisa laporan berita yang masih bisa dilakukan oleh AI. Nah, tapi kita nggak tahu sih, ini kan tadi kejadian Jules Verne itu menulis novel Mereka Kapal Selam, 50 tahun kemudian sudah ditemukan kapal selam yang mirip dengan yang dia gambarkan dalam novel. Atau tadi ada iRobot ya, sebuah novel yang bercerita mengenai robot yang pintar, robot yang bisa belajar sendiri setelah diprogram oleh manusia. Itu ditulis tahun 60 ya. Waktu itu saya bilang komputer itu masih sebesar lemari, sebesar kamar gitu. Itu dengan kemampuan yang jauh di bawah laptop kita yang kita punya sekarang. Tapi dia sudah bisa membuat sebuah novel mengenai cerita robot yang cerdas. Yang sekarang robot cerdas sudah banyak ya. Membuat mobil pun ataupun membuat pabrik-pabrik yang canggih itu sudah banyak yang menggunakan robot cerdas untuk melakukan proses produksinya gitu. Nah, itu kan berarti kan dalam waktu puluhan tahun ke depan dari ketika novel fiksi ilmiah ditulis, ternyata terbukti dapat terjadi. Nah, apakah yang ditulis oleh Alena Gardion ini, novel The Word Exchange, mengenai seorang penulis yang akhirnya tergantikan tugasnya oleh sebuah mesin yang dinamakan sekarang dikenal dengan AI writing, itu akan terjadi? Ya walau alam ya, kita tidak tahu. Hanya
Tuhan yang tahu akan apa yang terjadi ke depannya. Ya kita lihat saja, walaupun diprediksi untuk penulisan novel mungkin susah untuk digantikan oleh mesin, ya kita lihatlah apakah yang ditulis oleh novel ini bahwa nanti mesin akan menggantikan semua proses penulisan itu akan terjadi berapa puluh tahun ke depan ataupun mungkin 100 tahun ke depan, ya kita lihat nih. Tapi setidaknya si penulis ini Alex Gredion ini sudah bisa membuat sebuah karya fiksi ilmiah yang visioner jauh ke depan, yang menggambarkan bahwa mesin bisa menggantikan manusia dalam menulis. Itu novel yang pertama ya. Nah, novel yang kedua berjudul The Plot dari Jens Korowitz tahun 2001, novel baru sih ya. Saat AI writing memang sudah mulai sekarang ya, apalagi sekarang sudah mulai dikenal ya, sudah mulai inilah perkembangannya pesat ya gitu. Nah, jadi itu menceritakan mengenai penulis yang akhirnya menyadari bahwa karyanya yang dia tulis itu ternyata dihasilkan dari sebuah algoritma AI writing gitu. Berarti apa? Bahwa dia karya yang dia pikir original tersebut ternyata adalah karya yang dihasilkan oleh sebuah AI writing, AI yang khusus untuk penulisan. Ini novel baru ya, 2001 ya, 2 tahun yang lalu. Ya entah berapa puluh tahun kemudian ini akan kejadian atau mungkin tidak kejadian. Kita nggak tahu. Tapi setidaknya si penulis ini sudah bisa dengan visionernya menulis mengenai AI writing, sesuatu yang sekarang baru mulai berkembang. Dia sudah bisa menulis masa depan akan seperti ini, gambarannya seperti ini. Walaupun ya lagi-lagi itu adalah imajinasi dia ya, mengenai masa depan penulisan oleh mesin itu akan seperti apa. Akan tetapi ya setidaknya si penulis ini novel dengan genre fiksi ilmiah ini sudah bisa membuat sebuah novel yang berbasiskan teknologi yang ada saat ini dan mengestimasi, memproyeksikan ke depannya seperti apa dan diceritakan dalam sebuah novel gitu. Nah, apakah akan sama dengan tadi 7 novel yang saya sebutkan sebelumnya yang puluhan tahun lalu ataupun 100 tahun lalu tulis dan ternyata sekarang sudah terbukti apa yang ditulis itu benar-benar kejadian, walaupun mereka adalah seorang novelis, bukan seorang ahli yang pintar menganalisis ataupun memperkirakan, memprediksi perkembangan teknologi depan. Nah, ya kita tunggu saja ya. Jadi itu teman-teman ya, pembahasan kita kali ini cukup panjang ya, sangat panjang, 1,5 jam mengenai novel fiksi ilmiah yang saya lagi-lagi tuh itu adalah novel yang sangat kompleks karena dia memadukan antara karya fiksi dengan karya non fiksi. Visi seorang novelis yang menulis dengan imajinasi dan visi seorang teknolog, seorang ilmuwan yang bisa yang membayangkan perkembangan teknologi seperti apa. Dua visi yang dijadikan satu. Ya makanya karya ini adalah karya yang cukup unik ya, tidak banyak novel menulis karya fiksi ilmiah. Apalagi di Indonesia yang saya dapatkan informasinya baru Supernova dari Lestari lah. Itu pun juga mungkin bukan dalam konteks novel fiksi ilmiah yang kompleks ya seperti yang banyak ditulis di luar. Akan tetapi setidaknya ya kita sudah memulai lah ya, ada novel yang mengenai fiksi ilmiah, walaupun mungkin masih cukup jauh ya dari novel-novel fiksi ilmiah di luar negeri, di Amerika ya, terbukti puluhan tahun setelah ditulis novel itu benar-benar kejadian apa yang diimajinasikan oleh ataupun dibayangkan oleh penulis tersebut bisa benar-benar tercapai gitu ya. Nah, jadi kurang itu lebih itu sebenarnya ini sekedar tadinya saya malam akhir pekan ini saya membahas tentang santai-santai, saya bahas mengenai novel, akan tetapi karena terkait dengan novel fiksi ilmiah ya agak-agak complicated dikit ya teman-temannya ya. Mudah-mudahan sih teman-teman yang masih menyaksikan ataupun tadi menyaksikan bisa menangkap gambarannya lah, walaupun mungkin saya menjelaskannya agak sedikit rumit ya karena menjelaskan sesuatu yang futuristik yang ke depan dengan bahasa yang sederhana yang mudah-mudahan masih bisa ditangkap gitu. Dan nanti saya juga akan buat potongannya teman-teman dari live ini, saya tampilkan di VT saya, jadi ya mudah-mudahan dari potongan-potongan itu teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih jelas lagi ya. Makanya teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow akun saya sehingga bisa nanti mungkin di FYP teman-teman, di for your feed teman-teman tuh akan muncul video saya mengenai cuplikan dari live kali ini mengenai fiksi
ilmiah ya, novel fiksi ilmiah. Jadi teman-teman nanti bisa tanyakan di sana kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai novel fiksi ilmiah seperti apa ataupun apa yang saya bahas dalam cuplikan video seperti apa, nanti saya akan coba jawab. Mungkin saya akan jadikan lagi topik di live berikutnya ya, topik yang membahas pertanyaan-pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan teman-teman semua gitu. Jadi begitu sih teman-teman ya, teman bergabung ke Dewanens ya. Jadi itu teman-teman 1,5 jam ya, tadinya saya rencananya cuma 1 jam aja karena memang sebetulnya kan batas minimal live 1 jam ya, tapi ternyata menyenangkan juga sih membahas hal-hal masa depan seperti ini ya. Jadi sampai 1,5 jam, semoga dapat berguna bagi teman-teman ya. Lagi-lagi saya hanya bisa spill produk sedikit ya teman-teman ya, karena waktunya habis buat edukasi ya, dan waktunya tujuh malam, jadi ya saya tidak akan spill lagi produk-produk. Mungkin selamat gabung ke Susilowati ya. Jadi teman-teman mungkin ya bisa lihatlah buku saya di etalase ya, dan juga mungkin ada beberapa perangkat yang saya pergunakan dalam live ini yang mungkin teman-teman juga saat ini sedang live juga, melakukan live streaming ataupun akan mulai melakukan live streaming. Mungkin bisa melihat explore ya, melihat-lihat di Kanyang Kuning ada lampu, ada meja putar. Teman-teman yang mungkin juga live yang mengenai buku bisa menggunakan juga tatakan buku ini ya teman-teman ya. Jadi itu semua bisa dilihat di etalase, jadi teman-teman bisa lihat ya produknya. Saya tidak bisa spill terlalu banyak karena waktunya sudah habis buat edukasi mengenai novel novel fiksi ilmiah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman yang tanyakan bisa ini saya tunggu saya tunggu ya teman-teman, berapa lama. Kalau ada teman-teman belum ada yang tanyakan, mungkin bisa nanyakannya nanti besok ya pas live saya besok, insya Allah jam 9:30 atau jam 10-an lah ya, kayak tadi saya udah bisa live gitu. Jadi teman-teman bisa nanyakan ya untuk hal-hal yang didapatkan dari live kali ini gitu. Jadi ini teman-teman, sebelum berakhir saya spill aja ya produk-produk untuk ini, untuk ini meja putar teman-teman yang dilihat di depan ya, itu lumayan lagi promosi harganya ya. Jadi teman-teman kalau emang karena katanya membuat gerakan ya, jadi kalau teman-teman mungkin masih agak kaku dalam live sehingga banyak diamnya, dan itu kan sebetulnya tidak boleh ya oleh TikTok ya. Jadi mungkin bisa dibantu oleh putaran alat ini sehingga terasa bahwa live-nya itu ada gerakan gitu, termasuk ke lampu ini ya teman-teman ya. Itu teman-teman juga bisa lihat itu teman-teman saya udah pinkan, teman-teman bisa diperlihatkan teman-teman sih. Jadi ya kalau ada yang ditanyakan, karena saya juga menggunakan produk ini belum terlalu lama ya, saya juga live juga baru sebulan, tapi saya ada pengalaman lah, makanya saya teman-teman jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan mengenai produk-produk ini. Mungkin ini lagi promo nih teman-teman ya, tadinya harganya 49, sekarang 40. Nah untuk lampu ini, jadi untuk promo bisa langsung dicakap juga sih saya, karena nggak tahu ya sellernya akan promo sampai kapan gitu. Nah jadi gitu sih kurang lebih teman-teman ya untuk live kali ini. Besok saya akan live lagi insya Allah jam 10 lah, setengah 10 atau jam 10-an, karena ya besok kan akhir pekan ya, mungkin saya ada kegiatan siangnya sampai agak malam, sehingga mungkin bisa jadi mundur sampai jam 10, jam setengah 11 untuk live besok gitu. Kita akan bahas lagi mengenai dunia tulis menulis, dan teman-teman bisa siapkan pertanyaan untuk jika teman-teman ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, dan teman-teman ingin menanyakan kepada saya melalui kolom komentar di live besok ya, ataupun juga nanti teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow akun saya, sehingga teman-teman saya akan setiap live ini saya akan buat cuplikannya teman-teman. Jadi baik cuplikan video yang dibuat oleh TikTok, ataupun saya akan edit sendiri cuplikan-cuplikan dari live ini, edukasi mengenai menulis ini, tips-tips mengenai menulis. Nah teman-teman, kalau teman-teman follow akun saya kan bisa teman-teman mendapatkan video-video tersebut, sehingga teman-teman jika ada yang ditanyakan bisa langsung menanyakan ke kolom komentar ya, nanti saya akan jawab melalui live, dan juga akan saya bikin videonya gitu. Jadi nanti akan saya tag ke akun teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi jawaban dari yang teman-teman tanyakan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga kita insya Allah besok bisa bertemu lagi dalam live sharing menulis ya, sekitar jam 10-an ya teman-teman ya.
sehingga ya kita dapat saling berbagi, saling dapat mensupport untuk kita melakukan pengembangan kegiatan penulisan ya, karena penulisan itu kita pasti setiap hari akan menulis apapun yang tulis dalam buku, laporan, kita menulis paper, kita menulis makalah dan lain gitu ya. Demikian teman-teman, terima kasih sekali lagi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam.